Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila amma ba'd fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Dengan salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta di program pelatihan menulis manuskrip kualitatif menggunakan artificial intelligence, menggunakan aplikasi Qwen 2.5. Dan terutama ya, yang lebih utama adalah kami ucapkan terima kasih kepada our speaker tonight ya. Terima kasih untuk Bapak Teguh Iman Santoso PhD yang telah meluangkan waktunya untuk sharing kepada kita bersama terkait dengan how to write our article based on qualitative method ya. Kita hari ini akan mendengarkan ya materi bagaimana menulis manuskrip ya, berbasis kualitatif ya. Mungkin mudah-mudahan next bisa ke yang kuantitatif ataupun mix method gitu ya, sehingga nantinya ini akan menambah untuk bagaimana kualitas dari penulisan kita, kemudian juga akan lebih minimal itu memotivasi kita untuk menulis terutama menggunakan artificial intelligence ya. Di tengah mungkin arus informasi yang begitu cepat dan juga banjir informasi dan juga aplikasi, maka kita sebagai mahasiswa, dosen dan juga masyarakat tentu lebih cerdas ya, perlu lebih dalam menyikapi dan juga memilihnya ya. Kita sudah lewat dari debat ataupun juga pro kontra dari artificial intelligence ya, walaupun ada beberapa yang masih mempermasalahkan ya, tapi kita sudah lewat dan kita akan fokus kepada bagaimana sebenarnya mengoptimalkan dan juga memungkinkan serta menggunakan ya dari artificial intelligence ini untuk penulisan karya baik itu ilmiah ataupun juga karya tulis yang populer. Dan pada hari ini ya kita akan mendengarkan bersama pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Teguh Iman Santoso ya, PhD. Beliau adalah dosen di Universitas Telkom Bandung ya, di program studi manajemen bisnis digital kalau nggak salah gitu ya. Baik, beliau sudah sangat malang melintang di dunia digital, penulisan terutama, ini my inspiration ya, luar biasa sekali dan sangat tidak rugi ya, dan ini menjadi satu kesempatan luar biasa untuk kita bersama belajar ya tentang bagaimana menulis manuskrip kualitatif menggunakan artificial intelligence. Dan pada hari ini kita akan menggunakan Qwen 2.5 2.5 ya. Seperti apa, bikin penasaran tentu saja, menghemat waktu, nanti bisa kita dengarkan lebih detail apa sih, terus bagaimana, dan juga ujungnya kami sudah kirimkan materi-materi untuk boleh digunakan di grup ya, nanti boleh dicoba, kemudian juga kita juga boleh untuk nanti bertanya langsung kepada beliau. Waktu kita lebih kurang 90 menit, nanti 30-40 menit pemaparan dari Pak Teguh, kemudian setelah itu baru ada diskusi. Baik, menghemat waktu saya persilakan kepada Bapak Dr. Teguh Iman Santoso ya, Bapak Teguh Iman Santoso PhD untuk menyampaikan materinya. Mangga, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu ya yang sudah hadir di workshop malam hari ini ya.
di mana kita seharusnya beristirahat, ya Bapak Ibu mau meluangkan waktu berkumpul belajar bersama, ya menambah ilmu, ya semoga yang kita harapkan ilmu kita menjadi barokah, amin, ya. Amin Ya Rabbal Alamin. Oke, untuk mempersingkat waktu, ya saya buka slide saya dulu. Udah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Judul workshop kita kali ini adalah menulis manuskrip, ya berjenis kualitatif dengan bantuan AI, ya. AI yang saya pilih malam hari ini adalah AI yang free, Pak, ya, yang tidak berbayar atau yang istilahnya free forever, ya, bisa digunakan selamanya, yaitu Queen 25, ya. Queen 25 ini adalah satu jenis AI yang lebih hebat dari ChatGPT, ya. Pada kelahirannya beberapa bulan yang lalu, ya, ketika DeepSeek AI mulai dikenalkan, ya, ChatGPT sudah sangat tertinggal jauh, ya. Namun kali ini, ya, setelah Queen diperkenalkan oleh Alibaba, ya, maka DeepSeek itu sudah jauh tertinggal. Oke, ya. Saya coba buka Queen, ya Bapak Ibu, kelihatan Queen saya ini Bapak Ibu? Oke, kelihatan. Ya, kelihatan. Queen, ya. Good evening, Teguh Iman Santoso. Oke. Queen ini sudah ada dua model, ya, 2.5 sama Queen 3, ya, 3.0, ya. Yang pada malam hari ini akan saya coba Queen 3.0, ya. Ini bisa dieksplor Bapak Ibu, ya. Ada Queen 2.5 plus, ada Queen 32 billion, ada Queen Turbo, Queen Omni, Queen Max, Queen 32 billion instruct, and 14 billion. Yang terakhir yang paling kemampuannya besar adalah Queen 72 billion. Ini adalah Queen yang bisa digunakan dengan 72 miliar variabel ini, Pak. Ya, ini yang paling maju, ya. Adapun yang malam hari ini saya akan coba gunakan adalah Queen 235B, ya. Ini ada beberapa jenisnya, 325B, 30B, ya 30 billion ini maksudnya. Nah, ini Queen 32 billion dan Queen Max, ya. Ini saya gunakan yang standarnya saja, ya. Malam hari ini juga, ya, kita tidak hanya menggunakan Queen saja sebagai alat bantu kita, ya. Seperti yang sudah saya tampilkan di forum kali ini, ya, di Avidnode, ya. Di Avidnode ini pernah saya bawakan beberapa bulan yang lalu, ya, di Sirajul Falah, ya. Dan juga menggunakan set AI Bapak Ibu, ya, set AI untuk kita mencari referensi. Oke. Oke, yang pertama kali itu adalah kita membuka Avidnode kita Bapak Ibu, ya. Ini contohnya Avidnode yang kita gunakan, ya. Di sini kita gunakan Avidnode kita adalah untuk mentranskrip, ya, dari hasil wawancara kita, ya, hasil wawancara kita kepada
informan kita, ya, itu bisa masuk di Avidnode. Dan Avidnode juga bisa membuat analisanya, ya, langsung membuat naratif analisis. Ya, ini kita akan kita gunakan, ya, tapi tidak akan saya peragakan malam ini. Yang malam ini akan saya peragakan itu bagaimana kita menggunakan Queen 25, Bapak Ibu. Ya. Nah, dasarnya adalah Imbrat ini, Bapak Ibu. Ya, ini adalah format standar, ya, format standar Imbrat yang digunakan di jurnal-jurnal internasional. Dengan format Imbrat ini, ya, ini ada beberapa bagian, ada introduction, ada literature review atau untuk foundationnya, ada methods, ada results, ada discussion, and conclusion. Dan masing-masing kalimat atau paragraf yang akan dibuatkan, ya, ini standarnya kita gunakan 33 paragraf, Bapak Ibu. Ya. Ini dasarnya kita membuat manuskrip itu. Dan kalau misalnya untuk prompt yang digunakan itu sudah saya sediakan, ya. Ini bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa, kelihatan. Ya. Ya. Malam hari ini akan saya coba, ya, membuat analisa fenomenologi, ya, yang merupakan bagian dari kualitatif, ya. Itu ada 9 poin, ya, 9 poin yang harus kita isi. Ya. Yang pertama kali adalah rumpun keilmuan kita apa, ya, ini judul penelitian kita. Kemudian kata kunci, ya, 3 buah kata kunci, ya, yang perlu diisi, dan fakta atau pokok masalah, ya, yang terjadi, ya, tujuan penelitian kita apa, ya, partisipan penelitian kita atau informan kita itu siapa saja atau berapa jumlahnya, ya. Kemudian hasil wawancara kita, ya, ini disajikan dalam bentuk naratif, ya, begitupun dengan hasil observasi, ya, disajikan dengan bentuk naratif dan juga hasil dokumentasi. Jadi hanya 9 poin ini yang kita butuhkan, Bapak Ibu. Nah, untuk penelitian deskriptif ini ada template-nya, ya. Ini tinggal Bapak Ibu ganti saja dengan penelitian Bapak Ibu, ya. Saya akan berfokus kepada penelitian fenomenologi, Bapak Ibu, ya, yang ini, ya. Itu ada untuk membentuk 33 paragraf itu, ya. Kita gunakan 9, ya, 9 enter atau 9 prompt, Bapak Ibu, ya. Ini prompt pertama, ya. Prompt pertama itu kita masukkan adalah rumpun keilmuan, ya, judul penelitian dan 3 kata kunci. Ya, kemudian ada prompt kedua, ya. Prompt kedua ini, ya, kita isi fakta dan masalah kita apa, dan termasuk tujuan penelitian kita. Kemudian kita masuk ke prompt ketiga, ya. Prompt ketiga ini kita masukkan 3 kata kuncinya apa, ya, kata kunci pertama, ya, kata kunci kedua, kata kunci ketiga, ya, atau keywordnya nanti. Sedangkan yang keempat, ya, prompt yang keempat, nah ini kita masukkan hampir sama seperti yang tadi, ada kita masukkan kasus, fenomena atau masalah yang kita jumpai dalam penelitian. Ya, kita masukkan informan pertama itu siapa, berperan sebagai apa, dan seterusnya. Kemudian prompt yang kelima, ya, kita perlu masukkan kata kunci pertama itu apa, kata kunci kedua itu apa, kata kunci ketiga itu apa, dan berikut hasil wawancara, Bapak Ibu. Ya, ini ada wawancara penelitian, ya, itu wajib disajikan dalam bentuk naratif, ya.
Ini lengkap, ini kita masukkan. Yang paling panjang adalah prom 5. Dan prom ke-6 itu kita masukkan tujuan penelitian kita. Ya. Prom ke-7 biasa, prom ke-8, ya, prom ke-9 itu kita masukkan tujuan penelitian kita. Begitu Bapak Ibu, ini template yang biasa kita gunakan untuk membuat suatu kajian kualitatif yang berupa fenomenologi. Adapun contohnya, ya, ini ada contohnya. Ya, ini ke 9 poin ini sudah saya masukkan, ya. Rumpun keilmuan saya, ya, Human Resources Management atau HRM, ya, judul penelitiannya, ya, kira-kira dampak CSR, ya, terhadap penutupan tambang Gunung Pongkor, ya, itu seperti apa. Kata kuncinya ada 3, gitu, yaitu CSR implementation, ya, community empowerment, ya, dan mining sector. Ya, ini 3 kata kunci yang saya pilihkan, ya. Yang keempat itu adalah pokok-pokok masalah. Pokok masalah ini adalah kegelisahan masyarakat di sekitar tambang akibat penghentian tambang di Gunung Pongkor. Ya. Sedangkan tujuan penelitiannya adalah ingin mengetahui pengaruh CSR akibat penutupan Gunung Pongkor itu bagaimana. Ya. Partisipannya adalah masyarakat, ya, kepala desa, dan CSR departemen yang terkait. Dilanjutkan dengan sajian naratif, ya, untuk hasil wawancaranya. Oke, ya. Ya, ini prom-promnya, ya, prom-prom dari prom 1 sampai prom 9. Ya, ini sudah saya masukkan kata kunci yang berkenaan. Ya, ini ada CSR implementation, community empowerment, mining sector, dan sebagainya. Oke. Kita coba saja Bapak Ibu, ya. Ya, boleh Pak Iman, langsung bergabung. Oke. Ini ada apa namanya? Ada contohnya, ya. Contohnya itu yang sudah saya buat, ya. Yang sudah saya masukkan ke dalam Queen 25, ya. Nanti kita jalankan kembali. Ya. Kita setting dulu, ya, ting ini kita hidupkan. Ya. Ini Queen 3 strip 32B, maksudnya Queen 3, ya, versi 32 billion, ya, atau 32 miliar parameter yang bisa dia tangani, Bapak Ibu. Ya. Ini prom yang pertama. Ya, prom yang pertama kita masukkan ke dalam ini contohnya. Ya. Kemudian kita jalankan, ya. Ya, dia sambil berpikir, sambil apa yang dia buat, ya, tergambar itu di layar. Ya, ini kita pingin dia paham, ya, ternyata dia paham. Ya. Paham, ya. Oke. Oke, kita masuk yang prom kedua. Ya. Prom kedua itu adalah, ya, setelah paham, ya, kemudian kita lengkapi, ya. Kita lengkapi dengan detail dari penelitian kita, Bapak Ibu. Ya. Ini kita masukkan prom kedua, ya, kemudian kita send. Nah, dibuatkan paragraf pertama untuk pendahuluan. Ya, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat kalau nggak salah, ya, ya, untuk yang prom pertama ini.
Ya, sayangnya dia masih menuliskan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, coba kita edit saja. Ya, kita minta dia menulis dalam bahasa Inggris, Pak, Ibu. Ya, write in English, in English, in Oke, coba kita jalankan lagi. Ya, ini sudah dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Ya, dibuat 4 paragraf. Oke. Setelah prom yang kedua, kita lihat lagi prom yang ketiga. Ya, ini prom pertama, prom kedua. Ya. Prom yang ketiga bagaimana? Oke. Ini yang kedua ya. Sebelum kita membuat prom yang ketiga, ya, kita mau minta minta Queen juga ya membantu membuat pertanyaan penelitian ya, dengan membuat pertanyaan literatur, ya, pertanyaan literatur ya. Coba. Ya, kita copy saja dari sini ya. Oke. Kemudian kita minta dia dalam bahasa Inggris ya, write in English. Maka akan dibantu ya pertanyaan-pertanyaan penelitian ya mengenai keempat ini ya, pendahuluan minta dibuatkan 6 pertanyaan, metodologi 3 pertanyaan, result 6 pertanyaan, discussion 6 pertanyaan. Oke, ini sudah semua ya. Kita lihat introduction 6 pertanyaan ya, metodologi 3 pertanyaan ya, result 6 pertanyaan, discussion 6 pertanyaan ya, semua sudah dibuatkan. Nah, ini kita perlukan ini ya untuk dia membantu AI ini membantu kita dalam mencari literatur Bapak Ibu. Ya, kita bisa ke site AI ya. Oke, ini site AI ini ke asisten ya. Ini kita buka yang terakhir ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Introduction 6 pertanyaan ya, kita masukkan sekaligus ke dalam apa namanya? Ke dalam site AI. Kemudian site AI akan menjawab ya, menjawab dan memberikan informasi ke kita. Ya, literatur apa yang mungkin digunakan ya. Ini ada ARSAT
ada Monesky, ya, Aringsti, dan lain-lain. Ya, ini untuk apa namanya, bagian introduction. Begitu juga untuk bagian metodologi, ya. Metodologi 3 pertanyaan, ya. Kemudian akan dijawab dia, ya. Kemudian kita lihat ya bagian result 6 pertanyaan, ya. Ini literatur yang dapat kita gunakan. Kemudian apa namanya, discussion 6 pertanyaan, ya. Kemudian ya ini cukup sampai discussion aja Bapak Ibu. Ya. Kita kembali ke Queen Bapak Ibu, ya. Oke. Yang tadi adalah prom yang keberapa Bapak Ibu? Yang ketiga ya? Yang kedua ya? Yang kedua apa yang ketiga? Ketiga Pak itu. Yang ketiga ya. Oke. Sekarang kita masukkan prom yang keempat. Prom yang keempat itu kalau kita lihat dari sini, ya, dari contoh ini, ya. Tadi prom yang kedua sudah ya. Ini prom yang ketiga ya. Yang ketiga ini kita masukkan ini, ya. Kemudian kita masukkan pernyataan literaturnya Bapak Ibu. Ya. Ini untuk literatur review. Berarti untuk prom yang kedua ya. Prom yang kedua ya itu kita masukkan lagi. Ya. Kita masukkan lagi prom yang kedua. Ya. Oke. Oke. Pernyataan literatur review dari mana? Dari site AI. Ya, dari site AI yang berupa introduction. Ya, ini kita copy aja Bapak Ibu. Ya, ini kita minta dia tulis dalam bahasa Inggris, ya, write in English. Oke, ini Bapak Ibu bisa lihat tadi perbedaannya, ya, perbedaan yang tadi dengan yang ini, yang kali ini sudah dilengkapi dengan reference Bapak Ibu. Ya, ada beberapa reference yang dia sudah masukkan, ya. Contohnya Monosky and Killing dan Wu and Jin ya tahun 2022 dan Arsat ya masukkan. Kemudian Devenin dan Biansi, Zhou et al dia masukkan juga. Nah, ini Al-Maksir
Kunstur dimasukkan ya. Oke, kita masukkan lagi prompt yang ketiga Bapak Ibu. Prompt yang ketiga itu mengenai literatur review. Ya, mengenai literatur review. Ya. Kita selipkan lagi yang sama seperti yang tadi. Kita ke CTI. Yang literatur review, sorry, yang literatur review di bawah. Oke. Oke, kita masuk, kita jalankan lagi yang ini Bapak Ibu ya. Ya, dia agak lambat sesuai dengan kecepatan internet kita Bapak Ibu. Sudah mulai dia create ya, apa-apa saja yang perlu dimasukkan. Ya, ini agak lambat nih Bapak Ibu. CTI-nya. Oke, ini semua sudah masuk. Ini kita copy saja ya. Ya, ini kita copy saja. Ya, kita pindahin ke sini. Ya, kemudian kita minta dia menulis dalam bahasa Inggris, in English, please. Ya, literatur review dia buatkan ini paragraf pertama. Ya, definition of CSR implementation itu apa? Kemudian paragraf kedua, manifestation of CSR implementation itu bagaimana? Kemudian definition of community empowerment. Kemudian manifestation of community empowerment itu apa? Kemudian definition of mining sector itu apa? Kemudian manifestation of mining sector itu apa? Ya, semua sudah dia buatkan. Itu di prompt ketiga. Oke, kita beranjak lagi ke prompt yang keempat, Bapak Ibu. Ya. Yang keempat ini adalah metodologi. Ya.
sama seperti yang sebelumnya, ya kita masukkan pernyataan literaturnya supaya tidak bolak-balik kerjaan kita, ya kita sekali kerja saja. Kemudian dari sini ya kita lihat yang metodologi, ya ini metodologi. Oke, metodologi apa saja? Kemudian kita minta dia tulis dalam bahasa Inggris, ya, write in English, please. Ya. Nah, ini mulai dibuatkan, ya. Paragraf pertama adalah mengenai research object. Ya, paragraf kedua research type and data source. Ya. Paragraf ketiga partisipannya itu siapa? Ya, paragraf 4 data collection. Ya. Paragraf kelima data analysis. Ya. Jadi untuk prompt yang keempat ini ya khusus metodologi, ya dia buatkan 5 paragraf Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke prompt selanjutnya. Ya, prompt kelima, ini yang paling panjang prompt-nya. Ya, kenapa ini prompt ini paling panjang? Ya, karena prompt ini ya memuat hasil wawancara kita yang sudah kita transkrip di di Avid Note dan juga kita buatkan naratif analisisnya Bapak Ibu. Ya ini ya beberapa halaman dia. Oke. Sampai sini. Ya. Kita buatkan apa namanya? Method sudah, result saya. Oke. Sama seperti sebelumnya Bapak Ibu ya, kita buatkan pernyataan review, literatur review. Ya, literatur review kita ambil dari Set AI. Ini resultnya. Oke. Kita minta tulis dia dalam bahasa Inggris, ya, write in English, please, ya. Kemudian kita minta dia jalankan, ya. Ya, ini proses berpikirnya Bapak Ibu, ya bisa Bapak Ibu lihat ya. Nah, ini sudah mulai dibuatkan paragraf 1 ya mengenai CSR implementation. Ya, ini deskriptifnya. Ya, kemudian CSR implementation untuk explanatorinya.
ya. Kemudian ini CSR implementation untuk relationship-nya. Kemudian CSR community empowerment untuk deskriptifnya. Ya, ini untuk explanatory-nya, relation-nya, ya. Dia berulang-ulang sesuai dengan kata kunci yang kita gunakan, Bapak Ibu. Ya, di sini kita gunakan 3 kata kunci, maka dari apa namanya? Yang dibuatnya adalah 3 kata kunci tersebut, ya. Ini sudah sampai keseluruhannya. Kemudian kita masuk ke yang ke-6, ya, prompt yang ke-6, ini Bapak Ibu. Ya, ini prompt ke-6. Ya. Kemudian kita seperti yang sebelumnya, ya, kita minta dia buat literatur review-nya. Dari mana? Dari sini Bapak Ibu. Ya, discussion. Ya, ini kita copy saja. Ya. Kemudian kita minta tulis dia dalam bahasa Inggris. Write in English, please. Oke. Kita bisa lihat proses berpikirnya bagaimana ini Bapak Ibu, ya, dari sini. Ini sengaja saya hidupkan untuk proses thinking-nya. Ya. Sudah mulai dibuatkan, ya, paragraf pertama mengenai summary finding-nya apa. Kemudian pada kedua, comparison with existing literatur, ya, dibandingkan dengan literatur yang ada. Ya, reflection on research purpose, ya. Kemudian implication of finding-nya dibuat juga. Kemudian reason of finding-nya, ya. Keenam, recommendation action-nya dibuatkan juga. Ya. Oke, kita lanjutkan ke prompt yang ke-7 Bapak Ibu. Ya, prompt yang ke-7 kita lihat sini. Oke. Kita sama seperti proses sebelumnya, ya, ini pun kita tambahkan ke sini. Ya. Sudah habis ya? Oke, ini sudah habis ya sampai discussion-nya ya. Oke. Oke, ini tak perlu lagi ya. Kemudian kita minta buat dia read in English, please. Ya, conclusion-nya dibuatkan. Key finding-nya, ya, theoretical contribution-nya apa, ya, limitation and future research-nya apa. Oke. Kemudian setelah prompt ke-7, ya, prompt ke-8. Ya, ini kita minta dia buat akan abstrak, ya. Kita minta dia tulis dalam bahasa Inggris, write in English, please. Oke.
dibantu membuatkan abstrak kita. Ya, ini abstraknya. Oke, dan yang terakhir, ya, kita minta dibuat summary dalam bentuk tabel, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini summary penelitian kita, ya, dalam bentuk tabel. Oke, ada 3 aspek ya, 4. Oke, 4 aspek ya. Oke, yang terakhir adalah kita minta dia bantu buatkan reference ya, reference yang digunakan berdasarkan apa 7, apa 7 dari pernyataan literatur yang digunakan. Nah, ini semua sudah keluar ya. Jadi literatur yang kita gunakan di atas nanti akan disummarize ya, disummarize berdasarkan apa 7. Ya. Ini keluar sampai lengkap dengan DOI-nya. Oke. Yang terakhir kali adalah kita pindahkan ya naskah kita ke dalam template jurnal Bapak Ibu. Ya, ini sudah saya pindahkan. Ya. The impact of community corporate social responsibility on community empowerment in mining sector, post mining closure and sustainable development in Gunung Pongkor, Indonesia. Ini abstraknya, ya, introduction-nya, ya, kita pindahkan saja. Ya, literatur review, ya.
methods, ya. Ya, ini partisipannya itu ada 9, ya. Nabila, Kades Kalongliut, ya. Sekdes Bentar Karet, ya. Sekdes Cisarua, masyarakat Kalongliut, masyarakat Cisarua, Pak Arif, ya, community leadernya, Pak Ridwan, ya, local visitnya, kemudian RW Bentar Karet, ya, totalnya ada 9, ya. Oke, ini resultnya, ya Bapak Ibu, ya lengkap dengan apa namanya, dengan kutipannya. Oke, discussion-nya, ya, discussion-nya juga lengkap Bapak. Dan conclusion-nya, ya, conclusion-nya juga dia buatkan, ya, termasuk limitation untuk future research. Yang terakhir adalah summary finding-nya. Summary finding-nya dibentuk dalam tabel, ya. Ini tabelnya. Ya, kemudian ini kata-katanya. Demikian Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Misno mungkin. Baik, terima kasih, Dokter, luar biasa sekali ya. Tadi sangat apa ya, komprehensif dan menurut saya amazing ya. Ini teman-teman semuanya, menurut saya ini topik yang sangat menarik sekali, ya, bukan hanya topik ya, artinya tadi sangat detail. Jadi mungkin kalau ada yang belum, tadi ada yang mungkin masuk ke belakangan, itu nanti bisa boleh diulang lagi lah ya. Nanti ada rekamannya gitu. Tapi intinya tadi kalau saya ikuti dari awal sampai akhir, ya ternyata betul. Pertama itu adalah memang memosisikan dari AI ini sebagai tools ya, sebagai alat bantu. Kenapa? Karena tadi sudah ada interviewnya ke narasumber, kemudian juga pasti ada observasinya gitu. Jadi memang sangat membantu dan tadi ada multi application ya. Jadi bukan hanya dari Queen ya, tapi juga dari Avid Note, kemudian juga dari typeset di Spices itu ya. Spiceset itu juga digunakan juga dan ternyata buku-bukunya itu juga memang lengkap gitu ya, termasuk sampai terakhir tadi yang menarik itu ya di riset metodologinya dan terutama yang belum biasa tuh di referensinya gitu ya, di referensinya. Baik, nanti kita akan diskusi ya, nanti silakan kalau yang mau langsung ada pertanyaan, tapi satu ini Pak Teguh nih mungkin dari saya nih Pak Teguh nih, mungkin kaitannya dengan ini ya, kaitan dengan tadi yang Queen itu ya, Queen ya. Queen menarik nih ya. Sebenarnya tadi saya sudah buka juga nih di Queen, cuman di yang 2.5 ya, Max ini ya. Nah ini sebenarnya juga bukan hanya tadi ya, sebenarnya bukan hanya artikel jurnal biasa, tapi juga memang tulisan-tulisan populer sampai ke novel pun bisa gitu ya. Tapi kita fokus ke kualitatif nih. Tadi mungkin apa nih kelemahan dari Queen ini ketika mungkin mengambil dari beberapa riset metodologi, misalnya kalau kita menggunakan etnografi atau mungkin pakai konten analisis atau mungkin untuk misalnya itu kalau yang paling banyak itu kan untuk yang itu kajian-kajian dasar ya, misalnya untuk di normatifnya, apalagi nanti kalau yang backgroundnya misalnya Islamic education itu kan ada unsur-unsur normatifnya tuh. Nah kira-kira pertanyaan pertama itu apa kekurangannya dari sisi istilahnya itu riset metodologinya, kemudian yang kedua itu untuk mempertanggungjawabkan nih bahwa tadi kita kan memang nggak buka ya untuk misalnya tadi ada Miles and Habermas, kemudian juga ada beberapa buku riset metodologi dan juga yang lainnya gitu. Nah itu bagaimana cara mengatasinya? Silakan Pak Teguh. Oke, udah kedengaran Pak? Ya, terdengar tadi masih di mute. Jadi kekurangan dengan yang kedua itu apa untuk mengatasinya? Sejauh ini yang paling pintar itu AI ini adalah AI Queen, Queen ya, baik yang 25 maupun Queen 3. Ya itu jauh melampaui batas ChatGPT, jauh melampaui batas dari DeepSeek dan dia sekarang pemegang rekor.
Lagipun ini AI ini ya diberikan gratis kepada kita ya, tidak seperti ChatGPT yang kita harus berbayar ya. Ya, betul. Juga Queen juga kalau kita gunakan itu masih ada batasannya ya, karena Queen memberikan gratis ke kita ya. Kadangkala ya setelah beberapa prompt itu dia akan berhenti sendiri ya, akan berhenti sendiri, keluar pesan error ya, server is busy. Kalau udah server is busy ya sudah, ya Hmm. kita nggak bisa buat apa-apa, ya. Mhm. Namun berbeda dengan Queen ini sampai 72 yang versi 2,5 itu sampai 72 billion ya, sampai 72 miliar ya, miliar variabel yang dapat ditanganinya. Jadi bacaan-bacaan dia lengkap dari peradaban manusia ini ada sampai saat ini, itu ilmu dia terekam semuanya, Pak. Ya, apalagi yang versi 3-nya. Ya, versi 3-nya ini belum sampai 72 billion. Ya, baru sampai 32 billion. Ya, ini agak lebih disempurnakan. Ya. Jadi khusus untuk metodologi penelitian kualitatif ya, bagi dia tidak ada masalah ya, semua buku-buku itu sudah dibaca dia. Ya, tinggal dia sesuaikan aja sama kita minta apa dia. Ya. Itu seperti itu, Pak. Ya, sejauh ini saya belum lihat ada kelemahan ya. Kelemahannya dibandingkan sama ChatGPT itu mungkin dia belum bisa buat kanvas ya. Kalau ChatGPT itu kan ada kanvasnya, jadi bisa langsung kita intervensi ya, kita intervensi dalam apa namanya jawaban yang diberikannya. Jadi kalau kita misalnya kurang puas, yang minta dia perbaiki, ya itu langsung dia ya, ChatGPT bisa. Tapi kalau yang ini belum dikembangkan fasilitas untuk kanvasnya, Pak. Begitu Pak Dr. Lisna. Oke, satu lagi Pak Teguh nih, terkait dengan tadi referensi, ini kan yang selalu jadi masalah ini ya. Jadi tadi referensi kan ternyata dia harus ada bantuan dari di typeset menyebutnya lah ya, di space itu ya. Nah, kira-kira apakah memang seperti itu atau mungkin ada perlu bantuan lain ya dari aplikasi lain, itu yang pertamanya. Yang keduanya, gimana nih ketika memang tanggung jawab istilahnya itu ilmiahnya, ketika misalnya saya nggak punya, mungkin ada seorang penulis itu nggak melihat bukunya Miles and Haberman atau mungkin juga di strukturalismenya Pak etnografi dan sebagainya, itu seperti apa nih kira-kira? Oke, sebenarnya ya Queen ini mempunyai kemampuan untuk membantu kita mencari referensi, ya, membantu referensi. Namun demikian, ya, saya mengkhususkan untuk khusus dia mencari referensi itu ada apa namanya, ada AI sendiri, namanya Site AI. Ya, jadi saya Ya. daripada menggantungkan diri pada Queen yang mencari sembarangan, lebih baik memberikan dia referensi. Ya, referensi dari yang sudah terbukti apa namanya dipakai semua orang ya. Ini juga referensi kita bisa kita tingkatkan lagi. Tadi referensinya dari artikel ya, artikel tahun 2014 sampai artikel tahun 2025. Bisa juga kita minta dia mencarikan referensi dari jurnal-jurnal Scopus nanti. Ya, nah, khusus jurnal Scopus kita bisa minta Site AI ini mencarikan. Ya, jadi kalau kita sudah menggunakan jurnal Scopus, artinya tingkat ilmiahnya kita bisa kita pertanggungjawabkan itu, Pak. Ya, begitu. Berarti mungkin hampir sama dengan ini ya, hampir sama dengan ChatGPT ya, dari sisi validitas lah, kekuatan referensi itu masih belum meyakinkan gitu ya. Untuk makanya harus memerlukan mungkin typeset tadi dan juga yang lainnya. Satu lagi nih sebelum kita ke audiens nih Pak Teguh nih, Pak Dokter. Jadi tadi kan sebagian besar itu jurnal, oke lah sekarang itu memang trennya itu dan memang ke jurnal gitu. Tapi Queen ini bisa nggak membaca buku istilahnya itu ya e-book gitu yang ada di berbagai repositori, kemudian ke depannya nih karena kita sebagian itu besar itu di Islamic Studies, bisa nggak ya kira-kira itu mereka itu bisa membaca untuk literatur dalam bahasa Arab ya kira-kira ya.
Itu saja sebelum nanti ke Pak Rahman nih. Oke, dia bisa baca referensi ya selagi portalnya itu tuh tidak close ya. Tapi kalau misalnya close harus berlangganan, itu dia tidak bisa akses langsung. Yang dia bisa akses langsung adalah jurnal-jurnal atau portal-portal yang terbuka untuk umum. Ya, jadi memang bisa kita nanti perintahkan dia baca apa namanya di website tertentu, atau kita minta bacakan dia apa, ya dia bisa. Ya, tapi kalau di apa namanya di portal-portal yang terkunci yang harus izin apa namanya masuk, harus kita berlangganan, dia memang tidak bisa itu, Pak. Itu ada keterbatasannya dia. Oke, betul, betul. Jadi kalau beberapa repositori itu kan memang dia open ini ya, open akses ya. Nah, itu kan Ya. banyak tuh. Kayak sebelum ke Pak Rahman nih, kan ada yang bertanya duluan di Pak Nasihudin ini, ada yang bertanya nih, mungkin boleh dibandingkan nih Pak Teguh nih, antara bedanya apa sih kelebihan dan kekurangan antara Queen ini dengan DeepSeek ya. Nah, mungkin belum sempat dibahas nih, nanti sebelum langsung ke Pak Rahman nih, silahkan. Apa sih kelebihan kekurangan antara Queen dengan DeepSeek ini ya? Oke, udah saya apa namanya, saya senggol tadi ya, DeepSeek itu hanya beberapa, kalau kita gunakan ini kan ada minimal 9 prompt ya. Kalau DeepSeek itu paling 3 prompt itu sudah macet, Pak. Itu sudah saya buktikan berkali-kali macet dia di prompt ke-3, prompt ke-4, itu udah macet dia. Nah, kalau sudah macet seperti itu ya kita tak bisa apa-apa. Ya kita harus nunggu dia kembali normal ya. Itu karena fasilitas gratis yang dia berikan. Berbeda dengan Alibaba itu royal ke kita ya. Dia berikan token ke kita itu sebanyak 40.000 token. Bayangin Bapak. Ya tadi saya baru sudah habiskan 38.000. 38.000 token sudah saya habiskan dari 40.000 token. Nah, itu baru sekitar 3 bulan itu. Ya, sekitar 3 bulan. Itu pun belum habis tokennya, ya. Sampai tokennya habis, nah nanti dia reset lagi. Berbeda dengan DeepSeek ya. DeepSeek itu memang ada kelemahan lah. Kalau kita gunakan install di di perangkat mobile, ya memang kita tidak kita temuin masalah-masalah seperti yang kita gunakan di perangkat PC. Kalau perangkat PC itu hanya 3-4 prom aja sudah berhenti, Pak. Itu Pak masalahnya. Oke ya, jadi promnya ya, karena memang tadi berarti ya lebih powerful untuk Queen ini ya. Kalau Queen ini tadi juga ada yang berbayar, ada juga yang memang yang free ya. Sebenarnya yang free ya, Pak Teguh ya. Baik, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita ke Pak Rahman nih. Silakan Pak Rahman, silakan boleh langsung open mic dan boleh ini dipersilakan. Ada yang mau ditanyakan langsung nih. Baik, terima kasih kepada Pak Wisno dan juga terima kasih kepada Pak Teguh sebagai narasumber. Banyak pencerahan yang kami dapatkan malam hari ini. Pertanyaannya langsung saja tentang Queen ini, ketika kita gunakan dan misalnya menulis artikel katakanlah di kuartil misalnya, itu apakah disebutkan sebagai tool ketika kita menulis dalam bagian artikel, misalnya kami menulis artikel ini dengan bantuan tool ini misalnya, apakah itu disebutkan atau tidak perlu disebutkan? Itu satu ya pertanyaan saya. Kemudian yang kedua, tadi saya sudah download Queen ya, dan ternyata muncul dalam bentuk folder. Pertama saya masukkan email ya di webnya, baru kemudian diberikan file Queen itu berbentuk folder. Selanjutnya belum saya lanjutkan langkahnya, mungkin saya bisa lihat tutorial di YouTube barangkali. Kemudian ya sementara itu dulu. ada yang mau saya tanya lagi, tapi sepertinya nanti berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Teguh langsung. Tadi apa Pak ya? Lupa. Yang ini, yang apa ketika kita memakai Queen itu, apakah itu disebutkan dalam sebagai bagian dari referensi atau jujur disebutkan dalam penulisannya?
Oke. Di banyak jurnal ya, terutama jurnal Scopus ya, itu minta kita sebutkan ya alat bantu apa yang kita gunakan ya. Jadi kalau kita gunakan Queen, kita bisa state Queen ya sebagai alat bantu kita untuk penulisan kita. Ya, kalau kita gunakan GPT, kita pun sebutkan apa namanya GPT ya. Kalau kita gunakan DeepSeek ataupun yang lain, kita sebutkan yang lain. Kecuali ya ada beberapa jurnal ya yang tidak mengizinkan kita memakai alat bantu. Ya, dari yang mengizinkan atau yang tidak mengizinkan itu ya 50-50 Pak. Ya, jadi saya lebih senang yang apa namanya yang jurnal-jurnal yang mengizinkan kita menggunakan alat bantu. Ya karena sekarang apa saja bisa dikerjakan lebih efektif Pak. Ya kalau dulu terus terang ya minimal 1 bulan kita tak bergerak, nah, itu baru bisa selesai satu apa namanya satu jurnal ya. Sekarang hanya 1 jam bisa kita buat satu jurnal ya. Iya. Ya. Itu apa namanya manfaat dari teknologi yang ada Bapak. Iya, baik, baik. Satu lagi nih, mumpung masih terbuka. Alat apa selain Queen, apa pendukungnya lain? Kan biasanya tidak satu saja apa namanya tool. Jadi selain itu tadi Bapak menyebut ada Queen sama ChatGPT ya. Artinya kita kan perlu disiapkan di jendela layar kita Queen misalnya, kemudian ChatGPT. Apakah ada lagi yang sangat diperlukan untuk selain Queen toolnya? Terima kasih. Kalau saya alat AI-nya yang sekarang menjadi apa namanya alat bantu saya setiap hari itu hanya Queen Pak. Ya, Oke. hanya Queen yang tidak berbayar, yang free ya, memberikan apa namanya token sampai 40.000 itu ya, belum habis sampai sekarang, udah 3 bulan ini. Oh iya. Ya, kebanding kita langganan apa ChatGPT yang kemampuannya juga terbatas, ya, yang juga tidak bisa kita gunakan tiap hari, ya juga sering ada masalah dalam pembacaan, ya. Ya. Lebih baik saya gunakan khusus untuk tugas-tugas seharian itu Queen ini Pak. Ya. 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 Ya, baik. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bang Maman ya, mudah-mudahan cukup jelas. Jadi memang lebih powerful karena memang bicaranya itu membuat artikelnya itu dia cukup panjang dan artinya itu lebih mendalam gitu ya. Mungkin kalau ChatGPT itu mungkin ya memang hanya waktu yang mungkin singkat, apalagi kan beberapa juga hanya pakai mungkin mirip dengan Meta lah ya, hanya bertanya secara umum dan cepat. Sementara kalau kita kan butuh itu kan memang betul-betul detail tadi. Dan promnya saya sudah share juga di grup itu. Jadi tinggal diganti itu menurut saya sudah sangat lengkap sekali nih. Ini mungkin ibu bapak sekalian yang mungkin tadi agak lambat atau mungkin belum mengikuti langsung. Jadi prompt yang tadi saya share itu dia dari mulai awal ya, bagaimana prompt pertama itu bicara tentang cara berpikir dari ya backgroundnya, kemudian juga metodenya, literatur reviewnya, pembahasannya gitu ya, sampai konklusi, bahkan tadi sampai ke referensi dan juga temuan dari novelty-nya. Baik, kita lanjutkan ya Pak Teguh ya, Pak Dokter, ke Pak siapa di Muhammad, silakan Pak Muhammad Attar ya. Athar, silakan langsung saja. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan mengenai masalah Queen ini, apakah memang benar-benar ini gratis gitu, atau tadi saya dengar Bapak ada token katanya itu, apakah token itu kita harus belikan begitu? Itu pertama. Kedua, jadi ketergantungan kita untuk menggunakan teknologi Queen ini yang tadi dalam penjelasannya sangat luar biasa, lengkap dan langsung praktis gitu ya. Nah, cuman yang saya belum paham itu tentang kolom-kolom untuk pengisian dari kebutuhan-kebutuhan dari pertanyaan penelitian kita itu. Nah, kemudian yang ketiga itu mengenai ini kan kita
ketergantungan sama teknologi Queen ini. Nah, kan di dalam meneliti penelitian atau riset secara konvensional yang kita lakukan dulu sebelum adanya teknologi ini kan langsung misalnya di lapangan gitu dengan penelitian metode kualitatif misalnya gitu kan. Nah, apakah setelah adanya teknologi ini sekarang kita cukup hanya mengisi prom-prom yang seperti Bapak Teguh tadi sampaikan secara praktis itu, yang 9 prom itu, ataukah perlu kita ramu dengan lain-lain gitu, atau tambah-tambahkan begitu? Atau apakah kita perlu membuatkan narasi-narasi atau deskripsi-deskripsi apa gitu, atau apakah cukup dengan hanya 9 prom itu gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jawab ya yang pertama ya. Jadi Queen 25 atau Queen 3 ini murni, pure ya open source Bapak. Ya. Open source itu apa? Ya open source artinya bisa kita gunakan ya sepanjang sebenarnya sama dengan DeepSeek ya. DeepSeek juga open source ya, tapi cuman open source-nya itu karena gratis ya apa namanya? Kapasitas pelayanan yang dia berikan juga terbatas ya. Tapi berbeda dengan Queen ini. Queen ini walaupun gratis ya, tetapi dia memberikan kita 40.000 token. 40.000 token itu secara cuma-cuma. Ya, jadi pertama kali kita buat satu email itu ada diberikan 40.000 token. 40.000 token itu bayangkan ya satu token itu sekali atau dua kali ini saya sudah tiga bulan pakai Queen ini ya baru tadi hanya baru tersisa 38.000 Pak ya. Ya baru sekitar 2.000 ya, sekitar 2.000 token yang digunakan. Berarti masih banyak lagi 38.000 yang belum saya gunakan. Jadi jangan khawatir Bapak ya. Selagi kita masih punya email ya, masih punya apa namanya sumber daya untuk kita bisa menulis buku ya, lagi ya. berapa? Ratusan buku mungkin ya Pak. Ya betul. Ya. Itu seperti ya, berarti gratis karena daftarnya itu ya, daftar di awalnya ya Pak Teguh ya. Oke, yang kedua Pak Teguh terkait dengan keprihatinan nih, seperti apa sih sebenarnya fungsi, mungkin balik lagi tadi ya, fungsi dari AI ketika kita melakukan riset di lapangan nih. Silakan Pak Teguh. Oke, riset di lapangan tetap sama Bapak ya. Kebetulan yang riset tadi itu adalah riset mahasiswa sebagian dari mahasiswa saya ya mengenai CSR ya, CSR Gunung Pongkor ya, CSR Gunung Pongkor yaitu saya arahkan ya ke informan kunci yang dapat dia raih itu sampai 9 informan kunci ya, termasuk bagian CSR di PT Antam Gunung Pongkor itu sendiri. Ya, tapi dari informan itu ya ternyata banyak juga dari masyarakat. Jadi masyarakat tadi ada masyarakat Gunung Liut, ya, Kades Bentar Gebang, atau ada 11 desa itu, ada 11 desa. Kita cuma mewawancari hanya beberapa saja. Yaitu sejumlah 9 narasumber, ya, 9 narasumber itu kita masukkan. Nanti akan kita seperti biasa setelah kita dapatkan transkripnya ya, hasil wawancara, rekaman wawancara itu ya, rekaman wawancara itu kita masukkan ke dalam Avidnote nih Pak. Avidnote itu membantu kita untuk mentranskrip ya, mentranskrip. Jadi yang kita wawancara itu berbentuk tulisan ya, berbentuk tulisan-tulisan ya. Kemudian tulisan itu kita analisa. Ya, kita analisa juga menggunakan Avidnote. Ya, Avidnote itu kita minta tadi dia membuat narasi secara naratif. Ya, tiap-tiap informan itu, ke 9 informan itu kita minta dia buat 9 narasi. Ya, 9 narasi masing-masing. Dan kita masukkan. Nah, untuk zaman sekarang ya memang penelitian ini dipermudah ya kalau Bapak Ibu
kenal yang namanya metode netnografi. Ya, netnografi itu akan lebih mudah, ya, karena semua itu kita tidak perlu bergerak dari meja kita, ya, yang kita gunakan semua sumber-sumber dari internet. Ya. Namun ya beberapa bulan belakangan ini ya sumber dari netnografi yang biasa kita pakai X itu ya atau dulu namanya apa Pak? Twitter. Nah, itu sudah ditutup Bapak Ibu oleh Iya. pemiliknya Elon Musk. Nah, jadi kita sejauh ini masih belum ada cara lagi untuk mengambil data Twitter itu. Ya sedang kita pikirkan ya dari internet itu ada beberapa tutorial, cuman tutorial itu agak terlalu teknis Bapak Ibu. Ya, terlalu teknis ya sehingga tidak semua orang ya bisa menggunakannya. Itu saja jawaban saya, Bapak. Oke, terima kasih Pak Teguh ya, Pak Muhammad Faisal Iya. juga ya. Jadi ternyata yang namanya riset menggunakan AI juga tetap saja ya harus, kalau base-nya penelitiannya adalah field research, ya berarti tetap harus ke lapangan gitu ya, harus ada wawancara, ya interview, kemudian juga observasi dan memastikan gitu ya. Kecuali nanti mungkin tadi yang untuk misalnya itu untuk konten analisis ya, studi library research gitu ya, library research yang mungkin memang ada bukunya itu memang kita tidak perlu tidak perlu pindah dari depan laptop ya Pak Teguh ya. Jadi memang ada bukunya di situ, nah itu bisa banyak bantu pakai lebih mudah. Termasuk juga mungkin nanti normatif misalnya legal studies dan sebagainya. Netnografi juga menarik Pak, saya juga ikut beberapa kali dan tadi saya praktekkan juga, ternyata memang masih bukan terjebak ya, memang terbawa tadi ke X dengan Twitter gitu. Saya pikir bisa juga untuk aplikasi-aplikasi kan sekarang cukup banyak ya, walaupun mungkin tidak sampai ke full netnografi ya, virtual etnografi, tapi mungkin ya kita tahu bagaimana mungkin di Facebook mungkin beberapa saja gitu bisa diimplementasikan, tapi itu mungkin next lah. Baik, kita beri kesempatan lagi yang mau bertanya nih, waktu kita masih ada sekitar 10 sampai 15 menit. Silakan ada yang mau bertanya langsung terkait dengan ini. Silakan Pak Ibu ya. Silakan Ramadhani Yusra. Silakan langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah bisa aplikasi Queen untuk membuat jurnal dan skripsi tanpa tidak disebut plagiat saat pengecekan skripsi dengan menggunakan aplikasi Mendeley? Terima kasih, Pak. Oke. Langsung jawab, Pak? Ya, langsung, silakan Pak Teguh. Oke, sifat AI ini ya baik ChatGPT, DeepSeek maupun Queen ini ya sifatnya probabilistik. Artinya setiap prompt yang kita buat itu jawabannya mesti berbeda-beda dari waktu ke waktu. Ya, selalu berbeda-beda dari waktu ke waktu. Makanya ya, jadi kalau kita cek plagiarisme, ini tidak akan plagiarisme. Ya minimal adalah 3% itu ada. Ya, tapi tak lebih dari itu, ya. Sudah saya coba itu di ChatGPT itu. ChatGPT itu cek plagiarism Turnitin-nya itu hanya 3%. Ya, murni 3%. Ya, itu dari waktu ke waktu, ya. Jadi kita buat hari ini dengan kita buat kemarin dengan kita buat besok itu hasilnya akan berbeda-beda. Ya, tidak akan pernah ada kata-kata yang sama Bapak Ibu. Ya, termasuk yang malam ini yang saya ada accidental ya. Tadi ada accident juga. Ya, seharusnya saya bisa menjalankan prompt ya yang sudah ada di mesin Queen saya, tetapi ternyata hilang tadi ya. Ya ternyata agak hilang, terpaksa saya jalankan lagi ya malam hari ini dengan secara live ya. Itu berbeda dengan yang sudah saya buat ya, agak sedikit berbeda, slightly berbeda dengan yang sudah saya buat di sebelum pelatihan ini
Ya, sebelum hari ini itu agak berbeda. Ya, itu memang ya, itu biasa seperti itu. Itu karakteristik dari AI itu namanya. Demikian Bu Ramadhani, ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi nggak perlu khawatir ya. Insya Allah setiap ini beda dan bebas dari Turnitin gitu ya. Bebas dari untuk checker plagiarism. Baik, terima kasih. Silakan yang mau bertanya. Siapa lagi yang mau bertanya? Pak Nur Hadi mungkin ada yang mau bertanya. Ternyata tadi saya coba juga di ini. Ternyata juga bukan hanya jurnal ya. Queen ini bisa untuk menulis berbagai jenis tulisan ya. Apa Teguh ya, Pak Dokter ya. Termasuk juga kuantitatif juga bisa mungkin Pak Teguh ya. Betul. Sangat mungkin ya, termasuk juga tadi saya coba untuk ini saya bikin buku tentang filsafat hukum Islam juga ternyata bisa juga dia memberikan banyak sekali alternatif ini. Tinggal tadi kuncinya itu berarti adalah di ininya ya, di promnya ya, di promnya yang memang betul-betul tadi harus detail dan mungkin ya berbeda dengan prom yang lainnya gitu ya. Baik, silakan ada yang mau bertanya lagi, Bapak sekalian terkait dengan tadi untuk Queen ini ya. Karena mungkin sebagian nanti ada yang masih belum paham terkait dengan ini mulainya dari mana nih? Karena tadi kalau saya lihat ini levelnya memang level master ini Pak Dokter nih. Jadi levelnya master, jadi sehingga langsung pakai prom, kemudian langsung pakai 1, 2, 3 dan itu sebenarnya ya itu amazing ya, sangat sistematis sebenarnya. Cuma mungkin ada teman-teman termasuk juga yang mungkin awalnya menulisnya itu pakai bahasa Indonesia. Tadi kalau Queen pakai bahasa Indonesia juga lebih mudah ya, nggak ada masalah ya Pak Dokter ya? Nggak ada masalah, ya. Itu apa namanya prom itu sebenarnya untuk bahasa Indonesia, ya. Kebetulan jurnalnya yang kita masukkan jurnal berbahasa Inggris, harus kita apa namanya beri perintah dia, ya terakhir writing English. Ya. Nah, dia akan secara otomatis menuliskan ke dalam bahasa Inggris ya Pak. Iya betul ya, ini hampir sama dengan itu ya, beberapa AI kan juga tinggal klik kanan kemudian transit, termasuk juga yang saya juga pakai yang Quillbot Flow itu juga dia sama gitu ya, jadi klik kanan langsung English to bahasa itu langsung jadi. Baik, waktu kita masih sekitar 6 menit nih Pak Dokter nih, mungkin tadi karena maju lebih awal kita kasih kesempatan yang bertanya dulu, tapi nanti ada satu pertanyaan nih mungkin bisa buat ini Pak Dokter Teguh nih terkait dengan menulis, mungkin saya mohon penjelasannya dalam 3-5 menit terkait dengan bagaimana sih sebenarnya ini, kebetulan teman-teman sebagian besar itu ada mahasiswa di S1 dengan di S2 yang mungkin dari sisi pengalaman masih ya mungkin masih perlu banyak belajar lah gitu ya, perlu banyak belajar nih. Gitu ya. Tapi sebelum itu kita dari Pak Nasihudin juga ada tambahan dulu nih ya, dari Pak Nasihudin nih. Jadi pertanyaannya bagaimana Queen menghadapi Turnitin? Tadi sebenarnya udah dijawab ya. Jawab ya. Gimana nih menghadapi Turnitin sama termasuk mungkin ada tambahan ini kalau kan sempat beda juga nih pakai apa ChatGPT, Zero GPT. Gimana nih Pak Dokter nih? Ya itu apa namanya bisa kita gunain ya namanya Humbot ya AI yang apa namanya menghususkan diri menghindari dari plagiarism. Hanya saja ya setelah saya pikir-pikir dengan kita menggunakan Humbot ini ya ada kelemahannya juga ya bahasa Inggris kita tuh akan menjadi kacau ya, bahasa Inggris kita jadi nggak enak dibaca ya, jadi istilahnya orang bilang ya bahasa Inggris anak SMP gitu loh ya, sedangkan kita sudah tingkat kuliah, tingkat master apa segala macam, bahasa Inggrisnya apa namanya tingkat tinggi ya, dimasukkan ke Humbot ini ya, level bahasa Inggris kita akan turun jauh ya, turun jauh. Kira-kira ada yang komentar di grup, oh bahasa Inggrisnya seperti bahasa Inggris anak SMP ya. Ya akhirnya saya sadari memang itu kelemahan dari apa namanya dari Humbot itu ya, akhirnya ya sudah alamiah saja. Jadi kalau gunakan ChatGPT saja, kalau gunakan Queen saja, atau DeepSeek saja, tak ada masalah itu ya. Begitu Pak Wisnu. Oke, ya betul sih tadi. Saya juga sama. Jadi kan kalau apa istilahnya itu konsepnya tadi untuk yang menghindari Turnitin itu kan perubahan ini ya, perubahan apa istilahnya itu tata bahasa ya.
Sehingga sama ketika saya juga ketika suruh di paraphrase gitu ternyata memang bahasanya jadi berubah, bahasa Indonesia juga berubah lagi bahasa Inggris ya. Jadi tadinya mungkin levelnya S1, S2 malah jadi SMP atau SMA gitu. Ini menarik nih. Oke, ini kalau dari Pak Rizal ini minta dipraktek dari download sampai penggunaan, oh panjang juga nih, dari mulai 2 jam lagi nih kayaknya nih Pak Teguh ya. Aduh ya, tutorial cukup banyak sih saya lihat di YouTube juga di Queen ini cukup banyak. Tadi Queen itu keluaran dari Alibaba ya Pak Teguh ini ya? Ya, dari Alibaba. Alibaba ya. Artinya sebenarnya memang ya paham sih sangat royal dalam artian itu memang mungkin sekarang nih nggak tahu nanti ke depannya itu apakah akan berbayar atau tidak. Mungkin tinggal kompetisinya aja gitu. Jadi kita mestinya memang bisa manfaatkan. Mumpung teman-teman ada yang belum lulus nih ya, belum selesai untuk kuliahnya gitu. Ini kan sekarang itu rata-rata kan hampir semua dosen itu memberikan tugas itu pasti jurnal gitu kan. Nah, ini menarik nih. Oke. Nah, ini oke Pak Saryamin, terima kasih ya kata langsung dipakai ini bermanfaat sekali nih Pak Teguh ya, untuk Pak Dokter ya, untuk apa tadi promnya sudah saya share di grup ya, luar biasa sekali. Biasanya orang itu agak-agak pelit-pelit dikit biasanya gitu ya, jadi ilmunya itu nggak mau dikasih biasanya itu ya. Agak susah nih ya. Oke, terima kasih banyak Pak Teguh. Nah, ya ini 5 menit lagi Pak Teguh. Saya mungkin ini bahkan dari basic sekali, mungkin agak sedikit lepas dari dari AI walaupun berkaitan. Pak Teguh mungkin boleh jelaskan ke kami langkah dalam membuat sebuah artikel jurnal gitu ya, menggunakan AI, tapi ya naratif saja. Seperti apa nih dalam ya 2, 3 sampai 4 menit lah Pak Teguh nih. Jadi biar teman-teman tuh paham, oh begini caranya membuat artikel jurnal kualitatif. Nah, silakan Pak Teguh. Putus tadi, Pak. Iya, enggak saya nggak usah dari awal pengalaman pribadi aja. Jadi ketika saya mau menulis artikel jurnal ya, terutama tadi yang kualitatif, itu langkahnya seperti apa sih? Ini mungkin sama menjelaskan ke anak-anak inilah anak-anak S1 lah ya di degree gitu. Jadi seperti apa sih langkah-langkah? Ya mungkin kalau kita boleh sebutkan tadi lah, anggap saja ada 7 langkah dalam membuat artikel jurnal ilmiah. Ya dengan bantuan AI-nya tuh bantuan AI-nya hanya menggunakan ini saja sampai kepada tadi referensi. Silakan Pak Teguh. Oke, yang pertama itu ya kita harus ketahui ya topik kita apa, ya topik kita apa. Kemudian dari topik itu bisa kita kita jabarkan pertanyaan-pertanyaan kita itu apa, ya pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan ke informan itu apa. Nah, ini bisa dibantu oleh Avidnote. Avidnote itu bisa mengenerate pertanyaan penelitian. Ya. Pertanyaan penelitian itu nanti dia akan tampil pertanyaan pembuka, pertanyaan inti, sama pertanyaan penutup. Nah, yang kita perlu pastikan itu ya pertanyaan pembuka, pertanyaan inti, pertanyaan penutup itu kita gunakan untuk wawancarai sebanyak mungkin informan. Ya, jadi kalau informan yang bisa kita raih itu 10 ya 10. Ya, raih 20 ya 20. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya informan juga itu hanya satu-satunya. Jadi kalau sumber masalah yang bisa diterangkan oleh satu orang bukan orang lain ya cukup satu informan saja ya walaupun nilai validitasnya nanti agak berkurang ya. Oke, setelah kita masukkan bantuan dari Avidnote ya kita bisa wawancarai ya kita rekam pakai mobile kita ya sebanyak informan tadi ya yang kurang lebih ya wawancara kita itu 1 sampai 2 jam itu Bapak. Ya, itu itu minimal lah ya 1,5 jam atau 1 jam lah minimal. Ya, jangan kurang dari 1 jam kalau untuk wawancara kualitatif ya. Jadi kalau wawancaranya berapa? 15 menit. Nah, itu tidak ada apa-apanya. Wawancara apa cuma setengah jam itu tak ada apa-apanya. Jadi wawancara itu minimal 1 jam atau 2 jam. Ya, itu yang kita peroleh. Jadi dari dari 9 informan tadi, ya 9 kali 2 jam. Itu berapa jam itu?
ya 2 kali 9 itu ya 180 menit itu. Kemudian setelah itu ya setelah kita dapatkan dapatkan interview ya kita masukkan kembali ke mana, ke Avidnote ya. Avidnote ini bisa mentranskrip sampai berapa 2,5 jam dia kasih free itu ya, 2,5 jam bisa free ya, itu bisa dimasukkan ke Avidnote ya, bisa di Avidnote. Termasuk analisis naratifnya ya, naratifnya bisa dia generate sekali. Nah, setelah dapatkan analisis naratifnya ya, kemudian kita masukkan ke AI Queen ini dengan bantuan prompt tadi. Begitu saja, Pak. Oke, terima kasih. Jadi ketika dimasukkan ke Queen ini, otomatis dari mulai abstraknya, kemudian introduction-nya, literatur review-nya, sampai ke diskusi dan pembahasan, konklusi, kemudian juga novelty, baru referensi itu sudah jadi ya, sudah selesai gitu. Sehingga kemudian ya sudah tinggal langsung di-submit saja. Oke, luar biasa sekali nih Pak Teguh nih. Pak Nur Hadi mau bertanya kan nih? Mungkin mau nulis tentang apa nih? Silakan nih. Sudah cukup luar biasa ini ilmu yang saya dapatkan malam hari ini. Selama ini saya masih berkecimpung di dunia ChatGPT, tapi walaupun itu karena memang saya bukan di penelitian ya, untuk nulis-nulis biasa sudah sedikit membantu lah, sudah banyak yang saya hasilkan dari ChatGPT. Tapi ini luar biasa ini, lihat 1 jam sudah jadi 1 jurnal, ini kan luar biasa itu. Terima kasih ilmunya Pak Dr. Teguh Imam Santoso. Insya Allah manfaat. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih ya Pak Nahdi, luar biasa ya. Artinya kalau beliau banyak menulis buku, kalau buku juga saya rasa tadi mungkin perlu waktu agak lebih panjang sih memang karena outline-nya, kemudian juga istilahnya tuh susunannya, termasuk tadi referensinya. Maka tadi saya perlukan referensi dari buku. Oke, terima kasih nih waktunya udah lewat nih. Mudah-mudahan teman-teman semuanya jadi penasaran ini. Queen itu apa sih? Sampai ada yang nanya juga nih Pak Dokter nih. Queen itu apa sih? Katanya. Apa itu Queen 2.5 gitu. Oh ya, satu nih dari Samsiah Nur ya, mungkin tadi Queen itu apa bolehlah dijawab gitu. Yang keduanya mungkin ketika kita buka awal di website juga ada tuh, ada Queen AI, ada Queen VL, ya ada Queen Chat. Apa nih bedanya nih, mungkin boleh dijelaskan ya dalam 1-2 menit nih Pak Dokter. Ya, kalau kita buka dari Google ya, kita tuliskan QWEN ya, Qwen ya. 2.5 atau Qwen 3 ya, maka dia akan menampilkan halaman pembuka. Nah, halaman pembuka ini ya dapat kita langsung registrasi dengan Gmail kita. Kita punya Gmail ya, kita bisa registrasi ya. Ini kebetulan yang saya pakai ini adalah Gmail yang kedua, jadi bukan Gmail utama. Ya, Gmail utama itu saya pakai untuk keperluan sehari-hari. Nah, ini Gmail kedua ini saya pakai untuk webinar apa segala macam. Nah, setelah itu bisa kita lihat tadi ya, ada Qwen 17, ada Qwen 17B, ada Qwen 24B, Qwen 32B, Qwen 72B. Nah, itu semakin versi Queen-nya Bapak Ibu ya. Dan itu hasilnya itu berbeda-beda. Jadi semakin tinggi ya, yang paling tinggi tadi Queen 72 billion ya, Queen 25 72 billion itu adalah yang paling tinggi dan yang paling pintar Bapak Ibu. Ya, dibandingkan yang hanya 32B atau 17B atau bahkan 5B. Nah, seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu rajin ngutang-atik, yaitu Queen itu juga bisa dipasangkan di alat komputer kita.
Hanya saja jika dipasang di di komputer kita, ya dia memakan resources-nya, ya resources memori dan resources prosesor. Dan itu saya pernah menghitungnya, ya. Kalau seperangkat server saja, ya server kita itu, ya itu minimal harus 64 gigabyte, ya memorinya yang harus kita miliki. Dan prosesornya itu minimal AMD, ya. AMD AMD itu yang 128 core itu baru bisa, ya. Kemudian saya berpikir lagi, ya, daripada saya menjalankan itu di perangkat saya sendiri, ya lebih baik ya sudahlah mengandalkan yang diberikan oleh oleh websitenya Queen saja, ya. Lagipun Queen ini agak royal, ya, agak royal ke kita, ya. Dia tidak seperti DeepSeek, ya, ataupun chat-chat yang lainnya, ya. Dia walaupun sekali dua kali dia pernah mengecewakan saya juga, ya. Pada waktu itu saya sangat bergantung pada Queen, ya, di mana Queen yang saya gunakan adalah Queen 72 billion, ya. Dan ternyata karena sering saya gunakan, ya, pada hari hari itu, dan besoknya ternyata Queen 72 itu langsung tidak ada di di layanannya, ya, di layanannya itu langsung tidak ada. Ya, saya agak kecewa juga, ya. Ya, kemudian tak lama, ya, selang beberapa hari kemudian baru dia tampilkan lagi Queen 72. Ya, sampai sekarang Queen 72 itu masih bisa digunakan, ya. Tapi jangan terlalu sering, ya. Karena Queen 72 billion ini menggunakan resources yang besar, ya, resources yang besar yang tidak setiap saat tersedia. Begitu Pak Dokter. Oke, terima kasih Pak Dr. Teguh Iman Santoso, luar biasa sekali nih. Ada satu pertanyaan nih, saya biasa selalu nanya nih Pak Teguh nih, karena menarik gitu ya. Ini mungkin agak sedikit lepas dari teknis ya, tapi mungkin sedikit ke filosofis dan futuristik gitu ya. Kenapa? Karena kaitannya dengan ini. Jadi kalau dalam pandangan saya itu berarti sekarang itu dunia itu betul-betul istilahnya itu sudah dibaca semuanya oleh AI gitu ya. Walaupun mungkin nggak semuanya, tapi sebagian besar itu data itu sudah terbaca oleh AI gitu. Jadi hampir semua ilmu pengetahuan itu dikuasai orang-orang yang bisa mengakses dari big data. Dan termasuk juga saya ketika dengan teman-teman itu ketika dosen mahasiswa itu diwajibkan untuk menulis misalnya di Scopus gitu ya. Kemudian data-data kita yang ada di Indonesia ini kita apalagi kita translate to English gitu ya, sehingga kemudian semua data itu sudah terbuka gitu ya, sudah terbuka dan dikuasai oleh jadi apa saja itu sampai ke Pongkor, sampai ke mungkin ke Papua sana, sampai ke ujung Sangita Laut dan sebagainya itu mungkin sudah ada. Bahkan tadi mungkin kalau kita pernah nonton film Lucy itu ya, itu kan data dari mulai sel itu sampai ke masa depan itu hanya dalam, dulu masih ada satu flash disk, sekarang mungkin bukan flash disk lagi ya, tapi sudah satu big data yang sangat besar. Nah, my question, pertanyaannya adalah kira-kira nih Pak Teguh nih, untuk prediksi ke depan ini seperti apa nih khususnya kita para sarjana, pakar yang ada di Indonesia ini terkait dengan ilmu pengetahuan ini, apakah kita akan tetap mengikuti arah ini, AI ini, atau mungkin kita perlu juga menjaga ada sesuatu yang misalnya privasi atau data privasi, atau mungkin sains atau ilmu pengetahuan yang memang itu menjadi satu kekhasan atau satu ya rahasia negara lah gitu ya, atau rahasia mungkin ya milik kita gitu, atau mungkin memang ke depan itu menjadi satu ilmu itu sudah bebas semuanya gitu, jadi sudah dikuasai. Jadi kalau kita istilahnya itu kalau secara hankamnya kalau kita udah diserang yuk kita langsung habis aja gitu ya. Dari sekarang kalau Indonesia mau diserang itu udah habis gitu. Gimana nih kira-kira prediksi ke depannya nih Pak Iman Teguh nih, silakan. Oke. Di Telkom sendiri ya, gantian rektor ini, pergantian rektor baru, ya ternyata basis keilmuan dia ke AI. Jadi semua diarahkan mengenai AI ini. Dan ada yang menarik ya, yang cukup bagus ya, yang saya nilai itu mereka itu membentuk lembaga yang akan mensupport ya kode etik menggunakan AI.
Ya memang dalam keseharian belajar mengajar sendiri ya ini tak lepas dari apa namanya dari gadget masing-masing mahasiswa. Ya. Betul. Jika mahasiswa mengakses apa namanya LMS kita yang kita buatkan di website dan diakses lewat gadget mereka, nah gitu kita tak akan bisa menilai kemampuan mereka. Ya, kemampuan mereka tidak bisa kita nilai. Ya, ya ini contohnya saja. Contohnya saya mata kuliah Human Resources Management saya. Ya, sampai evaluasi ketiga, ya sampai evaluasi kedua, evaluasi ketiga ini, ya beberapa minggu yang lalu, ya ternyata mahasiswa itu yang mengerjakan menggunakan gadget, ya hasilnya 90 sampai 100 Pak. Ya, 90 sampai 100 itu rata-rata hanya 1-2 orang aja yang apa namanya yang jatuh, ya yang jatuh yang nilainya di apa namanya di bawah itu. Oleh karena itu ya apa namanya di mata kuliah yang lain ya seperti akuntansi biaya, ya saya tidak lagi menerapkan apa namanya pengerjaan soal lewat LMS. Jadi yang bisa kita lakukan evaluasi ya misalnya kita habis mengajar ya kita langsung mahasiswa kita minta keluar, kita panggil 5 atau 6 orang. Nah, itu langsung tes oral. Nah, tes oral ini ya langsung apa namanya? Melekat nggak yang kita ajarkan tadi? Ya. Itu ternyata ya semakin jauh dari papan tulis, ya semakin jauh dari slide kita, itu mahasiswa juga semakin kabur itu Pak rupanya, Pak. Udah saya coba ini 2 minggu ini dengan tes oral seperti itu. Jadi yang jadi tindakan preventif kita adalah apa namanya melakukan asesmen dengan cara yang berbeda. Kalau dengan cara yang berbeda itu ternyata mereka masih pegang HP juga ya itu sudahlah ya. Nah itu dari profesi kita seperti itu. Ya, dari yang Bapak tanyakan itu juga ya itu mungkin saja terjadi Pak. Ya kalau kita diserang oleh negara lain, ya oleh Amerika mungkin atau oleh China, ya kita tidak punya pertahanan keamanan lainnya, sementara kita hanya mengendalikan apa namanya dari AI yang mereka buat, nah itu sudah habis lah kita Pak. Ini kalau misalnya China mau memblokir, ya kita tak bisa mengakses DeepSeek, tak bisa kita akses, ya kemudian Queen tak bisa kita akses. Kemudian kalau Amerika pun berbuat demikian, nah kita ChatGPT tak bisa kita akses. Sudah habis kita. Iya betul. Nah ada juga nih. Jadi gimana nih mahasiswa kita nih? Apakah memang ya sudah tetap berjalan dengan AI-nya gitu atau mungkin perlu ada batasan? Mungkin kan kemudian ada kebijakan baru nih di Gubernur Jawa Barat ini kan. Jadi harus kembali ke buku lagi nih gitu. Jangan pakai gadget gitu. Gimana nih pendapatnya Pak Iwan Teguh ini? Oke, sebenarnya boleh-boleh aja ya. Jadi mereka itu kan nggak lepas dari gadget ya, nggak lepas dari gadget ya. Hidup mereka juga nggak lepas dari gadget. Ya, itu kita akuin. Ya sudah, metode asesmen aja kita rubah. Ya, metode asesmennya seperti yang saya buat di apa namanya mahasiswa saya dengan oral. Dengan oral mereka tidak boleh pegang handphone. Jadi yang ditanyakan langsung itu langsung bisa tercermin. Kita bisa langsung tahu si anak ini memang pintar, memang dia membaca buku, atau memang dia kuliah cuman sekedar aja. Itu banyak yang seperti itu Pak. Jadi tidak ada cara lain ya. Kalau di Malaysia lebih ketat lagi. Di Malaysia itu ada beberapa lecture-nya ya tidak mengizinkan apa namanya mahasiswa menggunakan gadget. Tapi saya rasa itu tidak bijak ya. Hanya saja di Malaysia itu ujiannya itu semua ujian oral ya, sampai ujian akhirnya itu semua ujian oral. Ya, jadi kalau sudah oral ya itu memang harus dari kita sendiri, ya, dari internal kita sendiri. Jadi oral itu kan langsung ditanya Pak, ya. Misalnya Bapak bertanya ke saya, langsung kelihatan ya ekspresi saya bisa menjawab atau tidak. Kalau saya tak bisa menjawab ya sudahlah. Iya betul. Iya.
Iya, betul sih Pak Dokter. Ya, jadi saya sendiri juga seperti kalau saya malah kalau pas ngajar itu kalau sekarang ini pasti menggunakan bukan pasti ya, artinya gadget itu selalu digunakan gitu. Kenapa? Karena nggak bisa mereka ketika dilarang pakai gadget artinya suruh taruh dulu atau dimatikan dulu itu sulit gitu. Malah mereka kadang malah ada yang bermain di belakang. Akhirnya kita dari pola duduk kan juga kita harus buat setengah melingkar itu yang pertama. Kedua, silakan sekarang buka gadget cari informasi ini. Jadi saya udah sekitar 2-3 semester ini ya, itu selalu udah pakai HP. Pokoknya kita belajar itu bahkan berbasis pada handphone. Silakan buka ChatGPT, silakan buka Meta AI. Tapi tadi betul, kita gunakan juga oral juga. Artinya ketika oke, sekarang baca dulu dari ChatGPT hasilnya, baca dulu dari Meta gitu. Setelah itu coba pendapat Anda itu seperti apa gitu ya. Jadi di situ memang tetap saja yang penting kan pemahaman gitu ya. Walaupun mungkin hanya naratif atau deskriptif, tapi dia bisa memahami dari apa yang dia baca gitu ya. Soalnya tadi betul kalau mau kembali ke buku misalnya ya nggak apa-apa juga sih buku tetap dipakai gitu. Tapi tadi saya juga setuju bahwa nggak bisa artinya itu dipisahkan dari gadget sekarang ini dengan AI itu nggak bisa. Makanya tadi betul. Jadi saya setuju sekali tuh assessment-nya. Jadi memang dosen itu harus guru juga harus lebih kreatif gitu ya, lebih kreatif dalam istilahnya itu assessment dari siswanya. Baik. Sudah lewat dari 32 nih, 17 menit kalau tadi udah 15, luar biasa sekali Pak Teguh ini kemarin tawarannya kan dua, pertama itu adalah kualitatif, yang kedua adalah kuantitatif, mungkin next semester lah ya, atau mungkin Pak Dokter ada waktu kapan, yang kuantitatif juga saya juga ingin mendobrak ini nih, mendobrak orang itu masih pakai SPSS gitu ya, padahal zaman sekarang itu udah pakai AI itu sudah ada beberapa ya, kalau SPSS kan kalau secara bahasa agama itu kan saya nyebut itu makruh gitu ya. Kenapa makruh? Karena hampir semua itu bajakan gitu kan. Kalau ke haram ya makruh lah gitu. Jadi pakai SPSS bajakan. Kenapa nggak pakai yang untuk statistik juga? Sekarang kan ada tuh yang saya sempat buka itu yang memang free ya, dia gratis jadi lebih lebih halal lah daripada yang SPSS tapi bajakan gitu kan ya. Nah kemudian dengan AI juga saya rasa juga sangat sangat mungkin sekali untuk dibuka. Sudah ada ya Pak Teguh ya untuk apa AI yang bisa untuk processing data statistik ya. Julius Pak, Julius AI. Oh Julius ya, iya iya. Itu mungkin next ya. Baik, terima kasih banyak Pak Teguh. Mungkin 1 menit lah untuk closing remark untuk teman-teman nih biar semangat. Mungkin bisa hubungi Pak Teguh di mana, terus seperti apa, bisa komunikasi atau ke Bandung atau apa silakan Pak Teguh. 1 menit. Oke, harapan saya ya, AI ini bisa digunakan untuk kehidupan kita yang lebih luas, ya. Tapi kehidupan yang utama bagi seorang pendidik itu adalah tak lain adalah membuat jurnal, ya, dari jurnal ke jurnal, ya, baik kualitatif maupun kuantitatif, ya. Dengan adanya alat AI ini, ya, itu tidak ada lagi hambatan bagi kita, ya. Kita semua tercerahkan, ya, dan juga dimudahkan. Demikian Pak Dokter. Oke, terima kasih Pak Dr. Teguh Iman Santoso ya, Pak Teguh Iman Santoso PhD atas ilmunya sangat luar biasa sekali. Nanti beberapa sekali yang perlukan recording nanti saya akan share juga di YouTube saya. Izin Pak Dokter ya untuk bisa share nanti dipotong-potong biar agak lebih bermanfaat. Ini juga teman-teman ada juga yang dari Madinah ini dari UIM juga. Ini pengen belajar nulis juga katanya, nanti kita sama-sama belajar lah ya, nanti mudah-mudahan kalau belum paham nanti boleh ditanyakan ke saya, bisa di sekolah juga bisa sama-sama, kita insya Allah akan berlanjut untuk terus sharing ilmu bermanfaat tadi untuk masyarakat, untuk umat, bangsa dan juga negara. Terima kasih untuk semuanya. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Teguh Iman Santoso PhD dan juga teman-teman semuanya sudah hadir pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya dengan menulis, mudah-mudahan itu juga kita berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan yang lebih penting adalah bermanfaat untuk semesta ini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma qil afwa min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Ditunggu yang lain ya biar semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih.